Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Agung Prasetyo dengan akhir NIM 31 dari kelas perilaku organisasi C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi pada bab kelompok dalam organisasi. Langsung saja ke dalam materinya. Kelompok dalam organisasi. Nah, yang pertama ya diawali dengan materi pengertian kelompok. Apa itu kelompok? Kelompok adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Jadi kelompok itu kumpulan seseorang atau kumpulan individu yang berinteraksi atau berketergantungan yang bergabung bersama yang mencapai tujuan tersendiri atau tujuan khusus. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok itu ada dua macam, formal dan informal. Nah, yang formal ciri-cirinya itu memiliki struktur organisasi. Contohnya kayak punya ketua, wakil ketua, bendahara, dan lain-lain. Terus memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya. Terus perilakunya diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Contoh dari formal kelompok ini adalah kayak contohnya tuh kayak himpunan di mahasiswa, himpunan mahasiswa, atau ketua atau di kelas-kelas kayak gitu. Terus informal itu ciri-cirinya itu tidak memiliki struktur formal, tidak terorganisasi secara resmi, muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial, dapat memengaruhi perilaku individu dan kinerja. Contoh dari informal itu kayak sebuah grup random di WhatsApp atau teman-teman nongkrong gitu. Terus selanjutnya ada tahapan pembentukan kelompok. Nah, di sini ada 5 tahap pembentukan kelompok, yaitu yang pertama itu ada forming atau pembentukan, yang kedua storming atau konflik atau penyerbuan, yang ketiga norming atau normalisasi, yang keempat performing atau kinerja, yang kelima adjourning atau pembubaran, yang dimana itu adalah kelompok yang awalnya mulai saling kenal, terus menghadapi konfliknya, terus selanjutnya ada membangun aturannya, terus bekerja efektif untuk mencapai tujuannya, hingga akhirnya membubarkan diri setelah tugasnya selesai. Nah, itu adalah tahapan pembentukan kelompok. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan adanya Punctuated Equilibrium Model, yaitu serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok melibatkan transisi antara keadaan inersia atau statis dan aktivitas. Adapun urutan tindakannya yaitu yang ada menemukan arah kelompok, yaitu menyusun tujuan. Terus kelompok cenderung berdiam diri atau terpaku pada tindakan tertentu, yaitu periode inersia 1. Terus transisi yaitu meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif baru. Periode inersia 2, terus tujuannya tercapai. Terus selanjutnya ada grup properti atau karakteristik kelompok. Nah, di sini karakteristik kelompok itu ada 6 macam. Yang pertama itu ada roles atau peran, norms atau norma, status, yang keempat ada size atau ukuran, yang kelima cohesiveness atau kohesivitas, yang keenam diversity atau keragaman. Yang pertama ada roles atau peran. Jadi peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu posisi. Contohnya itu ada persepsi, penghargaan, psychological contracts, dan konflik peran. Terus yang kedua ada norma, yaitu norma merupakan standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompoknya. Nah, di sini ada norma-normanya apa saja? Ada norma kinerja, norma penampilan, norma tata sosial, dan norma alokasi sumber daya. Terus yang ketiga ada status. Status merupakan posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial diberikan kepada
kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Nah, teori karakteristik status menyatakan bahwa perbedaan karakteristik status menciptakan hierarki status dalam kelompok. Contohnya itu kayak kekuasaan yang dimiliki seorang atas orang lain, kemampuan seseorang untuk berkontribusi pada tujuan kelompok, terus ciri-ciri pribadi seseorang. Terus yang keempat, karakteristik kelompok yang keempat ada ukuran. Yang dimaksud ukuran itu adalah kelompok yang lebih kecil itu biasanya lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Terus individu bekerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil. Dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil. Kayak apa ya, biasanya kan orang-orang yang lebih banyak ukurannya banyak kan lebih cepat lebih banyak idenya ya daripada kelompok kecil. Terus ada social loving, yaitu kecenderungan individu untuk mengeluarkan lebih sedikit usaha ketika bekerja kolektif dibandingkan bekerja sendiri. Terus yang kelima ada kohesivitas, yaitu merupakan tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Nah, peningkatan kepaduan kelompok itu apa saja? Yaitu pertama, membuat kelompok yang lebih kecil, terus mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok, meningkatkan waktu bersama anggota kelompok, meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan dalam kelompok, mendorong persaingan dengan kelompok lain, memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi, terus mengisolasi kelompok secara fisik. Terus yang keenam ada keragaman. Keragaman merupakan kehadiran perbedaan di antara kelompok, misalnya kayak ras, jenis kelamin, pengalaman kerja dan lain-lain. Nah, keragaman itu dapat meningkatkan konflik di tahap awal, tetapi jika dikelola dengan baik dapat mendorong ke kreativitas dan inovasi yang lebih baik dalam berkelompok. Selanjutnya ada keputusan kelompok. Nah, keputusan kelompok ini bisa menjadikan dua penyebab, yaitu dapat menjadikan kekuatan maupun menjadikan kelemahan. Nah, apa saja sih kekuatannya? Nah, kekuatannya itu contohnya seperti informasinya bisa lebih lengkap, terus meningkatkan keanekaragaman pandangan, terus keputusannya dapat lebih tepat, meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Terus kelemahannya, apa saja sih kelemahannya? Itu bisa jadi lebih lambat, meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri, terus dominasi oleh satu atau beberapa anggota, terus tanggung jawab menjadi tidak pasti. Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan itu ada 4 macam teknik. Yang pertama itu ada interaksi kelompok, yaitu anggota-anggota kelompok saling berinteraksi antara satu sama lain. Itu dapat menjadikan pengambilan keputusannya. Terus ada brainstorming, yaitu proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Jadi kayak dibahas dulu nih apa saja sih pemikirannya kita atau saran-sarannya itu tanpa mengkritik dari saran tersebut. Terus teknik nominal kelompok, yaitu metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Terus ada pertemuan elektronik, yaitu pertemuan di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Jadi kayak script kayak dia ngomong tapi tanpa memberikan nama-nama kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.